Burung Phoenix api itu sayangnya ditangkap oleh manusia dan kehilangan apinya. Sekarang dia tidak ada bedanya dengan ayam biasa. Karena merasa sengsara, air mata apinya mengalir. Setetes api jatuh dan membuat lubang besar di sepatu itu. Namun John tidak menyalahkannya, bahkan langsung mengubah pendapatnya. Karena benci melihat orang lain menitikkan air mata, dia melepaskan ikatannya dan memutuskan untuk membebaskan Phoenix. Phoenix api perlahan berdiri. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar terang. Tidak lagi dirantai, dia seolah-olah terlahir kembali dari tumpukan abu. Ia membuka sayapnya dan terbang langsung ke langit. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada John, dia meninggalkan sehelai bulu panas agar disimpan John sebagai kenang-kenangan. Begitu John kembali ke desa, dia ditangkap oleh raja. Dia dieksekusi mati karena gagal melaksanakan perintah raja. Dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar berteman dengan Phoenix api. Ketika dia mencabut bulunya, bulu itu kehilangan berkah api ilahi dan menjadi redup. Raja tidak lagi mendengarkan penjelasannya dan langsung memerintahkan eksekusinya. Pada saat ini, bulu itu tiba-tiba terbakar. Dan tidak jauh dari situ api muncul di langit. Ternyata Phoenix merasakan John dalam bahaya. Ia terbang mengelilingi kota dan mendarat di puncak menara. Ketika orang-orang melihat adegan ini, mereka langsung bersorak. Saat ini, John adalah pahlawan di hati mereka. Raja melihat situasi berubah. Dengan cepat berikan John gelar yang dia inginkan. Rakyatnya mengira sang raja adalah raja yang bijaksana. Namun nyatanya, raja sudah membenci pria ini. Ia percaya bahwa orang yang pantas mendapat tepuk tangan dari semua orang adalah dirinya sendiri. Jadi dia segera memberinya tugas yang sulit. Dia suruh John pergi ke tempat yang sangat dingin di utara. Namun terdapat sebuah kastil yang dihuni oleh seorang putri cantik jelita. Raja memerintahkan John untuk mendapatkan sang putri kembali. Itu akan menjadi ratunya. John tidak punya pilihan selain pergi. Segera dia sampai di gerbang kastil. Lihat tidak ada penjaga. Dia hendak bergegas masuk. Dia tiba-tiba terlempar. Ternyata ada tembok ajaib yang menghalangi gerbang tersebut. Satu orang dan satu keledai kelelahan. Bulu burung Phoenix itu sendiri terbang menembus dinding es. Menyebabkan es tersebut segera meledak. Mencipta aliran air yang menyapu keledai tersebut langsung menuruni gunung bersalju dan tersangkut di tebing. John langsung masuk ke dalam kastil dan menemukan sang putri sedang tidur nyenyak. John segera mengungkapkan tujuannya. Ada seorang raja yang ingin menikahinya dan menjadikannya ratunya. Sekilas sang putri tahu bahwa dia berbohong, tetapi dia tidak segera membeberkannya. Karena orang yang sangat dia sukai adalah orang yang membangunkannya. Dia lebih memilih mati daripada menikah dengan orang lain. Setelah selesai berbicara, sang putri berbalik dan melompat dari tebing. Melihat itu, pria itu langsung melompat bersamanya. Melihatnya memiliki keberanian seperti itu, sang putri menjadi lebih bertekad. Inilah pria takdirnya. Dia membuka roknya dan mengubahnya menjadi payung. John secara tidak sengaja membuat lubang besar di dalamnya. Kedua orang itu mulai terjatuh dengan cepat. Untungnya, seekor keledai bersayap muncul dan segera menyelamatkan kedua orang tersebut. Melihat wanita cantik dalam pelukannya sejenak, John tidak tahan. Jika bukan karena pengingat keledai yang tepat waktu, John mungkin sudah menciumnya. Dengan sangat cepat mereka berdua kembali ke kota. Raja sangat bahagia karena akhirnya bisa memperistri sang putri. Namun tak lama kemudian wajahnya menjadi muram. Pasalnya John kini semakin dipercaya masyarakat. Hal ini membuat seorang yang picik sepertinya kini semakin iri. Kali ini sang raja terus memberikan tugas padanya. Tapi tugas ini mustahil. Paus raksasa itu terperangkap di lautan dengan rantai. Ia secara tidak sengaja menelan penduduk setempat. Sehingga dibalas dendam sang raja sehingga terjebak selama 1000 tahun di sini. Tubuhnya yang besar terlihat seperti sebuah pulau. Namun jika melihat lebih dekat, Anda dapat melihat banyak sekali air mata mengalir dari matanya yang menyakitkan. John awalnya diutus oleh raja untuk membunuh ikan paus.
Namun setelah melihat pemandangan tragis ini, dia segera mengubah keputusannya. Dia mengendarai keledai terbang langsung ke lubang hidung paus. Di luar dugaan, di dalamnya terdapat bintang-bintang yang terlihat seperti alam semesta yang luas. Keledai terbang itu dengan lembut menggaruk rongga hidung paus dengan sayapnya, membuatnya sangat gatal. Paus itu perlahan mengangkat tubuhnya. Tidak hanya rantai besi tebal yang putus satu persatu. Perahu yang tidak sengaja dia menelan juga ikut melayang keluar. Jiwa paus akhirnya bebas. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada John, ia minta seekor kepiting untuk memberinya cincin yang indah. Cincin ini adalah bintang lautan yang legendaris. Sekali lagi John diakui oleh masyarakat. Tetapi dia tidak bisa bahagia, karena dia tidak bisa melepaskan sang putri di dalam hatinya. Dia selalu ingat saat dia jatuh dari tebing bersama sang putri. Situasi sang putri saat ini juga tidak terlalu positif. Untuk membuat pernikahan menjadi sempurna, raja memenjarakan sang putri, dan tidak membiarkannya bertemu orang lain sebelum menikah. Akhirnya pria itu memutuskan untuk menyelamatkan sang putri. Memanfaatkan kegelapan, dia diam-diam naik ke jendela kamar sang putri. John secara khusus memetik bunga ini untuk sang putri. Melihat orang yang dia cintai, sang putri terasa manis. Si pria tidak menyangka pemandangan ini akan dilihat oleh para bawahan raja. Mereka segera memimpin seseorang untuk menangkapnya. Keesokan harinya 3 kuali dibawa agar nanti mengeksekusi John. Kuali pertama diisi dengan air mendidih. Kuali kedua berisi es yang dapat membekukan manusia. Kuali ketiga adalah panci minyak mendidih. Siapapun yang bisa selamat dari ketiga kuali ini akan diakui oleh raja sebagai pahlawan sejati dan dibebaskan dari eksekusi mati. Mengetahui dia akan mati, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia mengungkapkan perasaannya terhadap sang putri di depan semua orang. Sang putri terharu hingga menangis. Raja langsung marah dan langsung mendorong John hingga terjatuh. Sang putri segera melepas cincin jantung laut dan melemparkannya ke dalam panci. Keajaiban terjadi dalam sekejap. John langsung terbang keluar dari kuali berisi air mendidih, yang jatuh ke dalam kuali es. Pada saat ini, burung phoenix api muncul dan melemparkan sehelai bulu ke dalam kuali es. Dia segera terbang ke udara, lalu jatuh ke dalam kuali minyak terakhir. Semua orang tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Sang putri sangat khawatir sehingga dia menutupi wajahnya dan menangis. Raja melihat pemandangan ini dan langsung menjadi khawatir. Dia takut John akan terbang keluar lagi. Pada momen penting ini, bunga dan delayan jatuh dari langit dan tenggelam ke dalam panci minyak. John keluar dari panci minyak tanpa cedera, seperti dewa yang turun ke bumi. Dia perlahan terbang di depan sang putri. Ternyata barusan si keledai mempertaruhkan nyawanya, berlari secepat yang dia bisa hingga ke ujung dunia. Ia memetik bunga kehidupan yang dapat mengendalikan hidup dan mati. Orang-orang langsung bersorak ketika melihat hal ini. Mereka menganggap John sebagai raja mereka. Raja tiba-tiba merasa posisinya terguncang. Dia melepas pakaiannya untuk membuktikan diri. Alhasil, begitu dia melompat ke kuali pertama, dia tidak pernah keluar lagi. Sejak saat itu John tidak hanya menjadi raja dengan dukungan rakyat. Dia bahkan bisa menikahi putri yang dicintainya. Pada akhirnya, mereka dan keledai itu hidup bahagia bersama.